Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka Media. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan yang mau share agar teman-teman di seluruh Indonesia ini tahu tentang materi yang kalian tahu, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like ya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 8 bab 4, yaitu tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan persiapkan konsentrasi kita masing-masing, karena materi ini akan menambah wawasan kita tentang puasa yang wajib, sunnah, dan haram untuk kita lakukan. Tahukah kamu, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makanan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun macam-macam puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Adapun puasa sunnah terdiri dari puasa Syawal dan puasa Arafah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah mencapai akil balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan mulai tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut: berakal, balik, dan mampu berpuasa. Ada beberapa hal yang menjadikan puasa kita menjadi sah, yaitu Islam, mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, suci dari darah haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa, antara lain niat untuk berpuasa, yaitu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan,
hazihis sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa Ramadan besok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang dapat menjadikan puasa kita batal antara lain makan dan minum, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Adapun hal-hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa antara lain berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat tarawih, dan tadarus atau membaca Al-Quran. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Orang-orang yang boleh membatalkan puasa pada bulan Ramadan yaitu orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantikannya di hari yang lain apabila sudah sembuh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasa pada hari yang lain. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, dalam hal ini dia wajib membayar fidyah atau bersedekah tiap hari yang ditinggalkan dalam berpuasa sebanyak 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Dan orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini apabila khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, dia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai janji atau nazar. Janji di sini dimaksud adalah janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau bermaksiat. Puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, maka wajib baginya mengqadha 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasa Ramadan adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, dia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena seseorang telah melanggar suatu aturan yang telah ditentukan.
beberapa hal yang menyebabkan puasa kifarat, antara lain tidak mampu memenuhi nazar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, nazar merupakan janji yang wajib kita penuhi, tetapi kadangkala kita tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa. Dalam kasus semacam ini, dia wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Membunuh secara tidak sengaja. Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah dan termasuk dosa yang sangat besar. Namun, seringkali terjadi kasus pembunuhan yang terjadi walaupun pelakunya tidak menginginkannya. Melakukan zihar kepada istrinya. Zihar di sini maksudnya adalah menyamakan istri dengan ibunya. Seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya, hukumnya adalah haram. Contoh perilaku menyamakan adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri atau memberi nafkah batin, karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya sendiri. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin atau bisa diganti dengan berpuasa 3 hari. Berburu ketika ihram. Pada saat seorang melaksanakan haji, dia tidak boleh berburu binatang. Jika hal itu dilakukan, maka dia wajib membayar kifarat karena berburu binatang merupakan salah satu larangan pada ibadah haji. Bentuk kifaratnya ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. Puasa sunnah. Beberapa macam puasa sunnah antara lain puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari yang diragukan. Contohnya, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Adapun hikmah berpuasa antara lain meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mendidik diri sendiri untuk bersifat siddiq, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Dan yang terakhir adalah dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat
bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Contoh-contoh soal bab 4 kelas 8, yaitu jelaskanlah pengertian puasa. Bagaimanakah hukum puasa bagi orang yang sudah sangat tua? Tuliskanlah ayat yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadan bagi setiap muslim. Jelaskanlah hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah jelaskanlah macam-macam puasa sunnah. Terima kasih sudah belajar bersama El Malka. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.